Jadi ini kampung awal dulu, Mai. Kampung awal yang bentuknya pembakalnya pembakal loheng. Dulunya lah. Pembakalnya pembakal loheng. Jadi anaknya ya Abdul Rahim dan DPR nih. Iya, iya. Itu anaknya. Cocok eksiden. Jadi di Pulau Suwang ini ada sumber mata air. Mata air tuh yang paling bagus semua tuh kapal-kapal semua. Kalau dalam kemarau tuh orang ngambil semua di sana ngambilnya. Oke. Ini kan katanya ada jalur pipa juga sudah sekarang. Oh, jalur pipa tapi kurang pompa dorongnya kurang kencang. Jadi kampung awal tuh namanya ini Kampung Pulau Suwangi. Nama pembakalnya pembakal loheng. Jadi orang tuanya itu orang tua Pak Abdul Rahim DPR. Dari Partai PDI Perjuangan. Makanya airnya itu kan dikelola kayaknya sekarang lah sumber airnya tuh. Nggih. Dikelola itu waduknya mulai tahun 82 sudah diolahnya tahun 82 dibentuk sudah kolam di atas itu. Jadi air itu tanpa mengalir dia ke bawah. Ya, tapi kan ini pasti ada asalnya kenapa dinamai Pulau Suwangi. Nah, itu artinya apa wangi? Itu kan jelas wangi. Versi lain Suwangi itu dulunya sawah. Kalau berdasarkan ya legenda itu sawah dulu Om. Sawah yang kembar. Ya, lalu satunya ke Pulau Burung itu. Jadi sawah ini kebesaran sawah ada pohon kan ada gosong bekasnya asal sini loh, ada gosong biasanya tuh ceritanya legenda. Lalu ia tuh ditumpuki nipah apa-apa lah tapi Pulau Suwangi itu legendanya. Sawah nih ular yang pengen tangkap yang semalam lawan apa? Tang lawan Satpol PP. Oh, lampian kan menangkap itu. Ada di situ Om. Ularnya pakaiku. Jadi bukan tongkang ini cuma ambil air di situ buat pelabuhan sana kalau kemarau ngambil di sana. Ya. Ada habis-habis. Ada habis banyak tuh, ada habis sumbernya karena ada apa di dalam di atas itu ada ada sejenis kolam besar di gunung tuh. Sudah ada kolam itu dulu. Sudah ada kolam di atas tuh. Itu ada mati keluar apa tuh lampu boy di atas. Jadi kan anak asal desa Bahari kami ini anak Sidin ya, anak pembakal loheng iya di Parahim. Adiknya Parahim. Kakaknya. Oh, lebih tahu sih. Oh, iya makanya pas ini kita bawa. Jadi ini dulu ada situ ulun tahun 82 situ sumber mata airnya luar biasa ya kalau. Ampun sumurnya ya mana Sidin. Ya, semua itu takut apa orang kemarau mampu di sana. Ini Ya, siapa yang lagi? sekarang sudah kita Siapa yang ditunggu? Ada lagi? Tadi Bang. Itu aja. Berdua di suruh Parahim. Ya. Ada yang pembawa speednya nih nak. Jiwasan kami. Yang mesan. Ini yang mesan. Ini nak. Kepala mayat 15 orang dari kementerian. Pemain, ada yang pesan tapi dia sebentar itu jadi. Kapan samanya? Air rumah Tuhannya banyak kan lagi situ? Masih ada. Oh. Baik, hari ini kita rencananya akan menyeberang ke Pulau Suwangi, di mana tim kami hari ini akan mengeksplor, mengkaji soal sejarah Suwangi, menggali potensi-potensi wisatanya, sekaligus yang utama kami ingin menggali cerita-cerita rakyat yang ada di Suwangi. Kami ingin memberikan informasi kepada masyarakat Tanah Bumbu terutama soal sejarah Pulau Suwangi. Bersyukur sekali kita hari ini didampingi banyak tim, banyak rekan-rekan juga yang bergabung terutama dari media. Terutama kami juga mendapat fasilitas yang baik hari ini dari Pak Rahim, anggota DPR. Kami berterima kasih untuk itu. Mudah-mudahan proses ekspor ini berjalan lancar. Insya Allah nanti kami akan terbitkan juga buku dalam bentuk buku, yaitu kumpulan cerita-cerita rakyat Tanah Bumbu yang bisa dijadikan bahan rujukan, bisa dijadikan bahan kajian, terutama soal sejarah yang ada di Tanah Bumbu.
Baik teman-teman, ini adalah ekspedisi yang keempat dalam program Folklore Expedition Tanah Bumbu. Dan sudah terkumpul beberapa cerita dalam satu lokasi ini, banyak sekali. Ternyata satu desa ini memiliki beberapa legenda atau mitos yang berkembang di masyarakat. Nah, insya Allah nanti akan kita bukukan bersama tim. Kami timnya berempat ya Bang ya? Ya. Saya sendiri dan Bang Zakir Munzir, satunya Bu Fauzi Rohmah, dan satunya lagi ilustratornya adalah Bang Ari Robi. Ekspedisi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, ya, terutama kawan-kawan pegiat media juga sangat mensupport kegiatan ini. DPR Tanah Bumbu. Ya, DPRD Tanah Bumbu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tanah Bumbu. Kementerian itu intinya Pulau Soang itu kan ada 3 fakta. Nah, kuburan ada 2, timur barat. Kedua itu kuburan kuno Pak lah. ya orang kuno, orang tua-tua. Kedua itu istilahnya ada pohon karet. Itu ribuan pohon. 5 meter, jarak 5 meter, 5 meter. Ya kalau durian dan rambutan sebagainya itu tidak bisa fakta karena mungkin burung makan di batu licin berak di Pulau Sowangi. Iya. Dan kami punya elekitas segel kami itu 1921. Nah, dan ada PBB. Oh, lengkap PBB-nya. Ada PBB. Itu aja kami waktu pertanggung jawab itu kan waktu di Pulitari hutan lindungnya itu kan. Nah, tadinya kan ini cagar alam hutan lindung. Iya. Nah, Coba ada legalitas lah. nah, ada legalitas kita. Banyak segel-segel kita. PBB-nya ada. PBB-nya ada. Yang diantar. Takut-takut itu. Kada kau sing harganya. Karena apa? Jarang jauhnya sudah ke sana. Diantar aja lagi. maju bola. Ya, kita musik lah. Gimana tadi? Jadi Pak telepon operatornya pakai suka gijarnya. Pak telepon lain, sepit kami
lah. Ada coba mak kejar. Sudah hai ulun. Nah, ini tujuannya. Tujuan. Ya, mulai pada tuan sampai anu. Ada di salah Pak. Jadi yang mendiam ini pilih lah Pak. Anu. Oh. Karena Kapan tiga? Mau coba cari kuncinya Pak, naik Pak. Iya, iya. Kan dulu jadi kalau banyak gitu ya itu dulu dia dulu di atasnya kan ada. Jadi Sempat tahun 82 tuh Oma mewakili di Jakarta di Bangsa Soeharto semua ikut Pulau Suwangi ini. iya, Pak. Oh, jadi Kepala desa dulu. kepala desa jadi kepala desa Toka dulu Kak dua desa aja pecahan daripada Kampung Baru. Sudah pada dapat. Sudah lagi Pak. Oh, berarti lain tanam lah. Enggak ada insiden 73. itu 3. Seumur lah. Tuh ulun adik kelas ulun. 15 lah. Ini kelas 1 ulun kelas 3. Iya, Pak. SMP. Kelas 2-nya. Ayo Om. Om. Nah, tidak koordinat. Oke. Iya. Nah, yang penting dia koordinatnya. Salah baju ya namanya. Salah kostum sih Din. Ini namanya jelajah hutan di Pulau Suwangi. Jadi kita bakal menuju ke tempat mata air di atas. Mata airnya Pulau Suwangi. Ini dipandu oleh Pak RT. Pak RT 9. RT-nya Pulau Suwangi. Namanya kan Pulau Suwangi. Pulau Suwangi ini menurut kunon itu karang. Karang Pulau Suwangi ini lalu terdamparlah ular sawah dari batu licin, terdamparlah di Pulau Suwangi ini. Nah, Ayo gambar bersama dan saudara. Gimana Om penjelajahannya Om? Luar biasa. Luar biasa, tidak bisa berkata-kata. Gimana Bang Jack? Pengalaman yang cukup berharga ya. Hari ini kita mencari jejak sejarah, yakni Bukit Batu yang berada di puncak Pulau Suwangi. Perjalanannya bikin ngos-ngosan, luar biasa. Gimana? Semangat. Semangat. Masih ada 2 orang tim di bawah. Oke. Letih sekali ternyata anak. Aduh. Apa ini? Fotonya masih bagus. Apalah? Masih bagus. Kita lagi ya. Ini orang sidrap Pak. oh, sidrap lah. Nih. Sidrap dari gunung. Ya Allah. Membuat ngos-ngosan. Itu jauh lagi, itu 2 kilo lagi ke atas. Terpaksa yang harus ada mengatur momennya itu kan, napas. yang mau dikasih pindah itu selamat datang Tanah Bumbu. Oh di situ. Iya di atas lagi tuh, berat lagi gunungnya menanjak ini. Yang mana? Di atas lagi Pak, sekitar 2 kiloan lagi ke atas. Yang ada apanya? Yang mau dikasih momen selamat datang Tanah Bumbu. Oh gitu. Iya. Apa namanya itu?
Tapi harus ada paping ke atas dulu. Iya, ini merencanakan paping ini ke bawah ini. Naik ke atas ini. Iya. Seperti yang pian pernah gambar. Ya. Ada tulisan Sewangi di atas. Ya. Ya. Keren itu kalau jadi itu. Mantap. Jadi ikon baru. Mantap Tanah ya Bumbu. anu Ibrahim. Mantap ya. Di grup kah? Ada di anu pribadi. Mana? Oke. Ayo. Kita diwawancarai tengah jalan sampai kah kalau kita berhina kayak kalau Iya. diwawancarai kita ke tengah jalan lalu kalau Om. Aman aja kan Om? Aman. Kondisi. Aman. 85, 55, 33. Cuma cuma main pelah jagung nah. Paluh jagung sih Dinang. Pelah jagung nah. Ah, paluh jagung. Sekali olahraga kita naik gunung seperti ini nah. Luar biasa. dulu berdua tuh nah. Hari ini Di pelonco nih buat wartawan nah. pelonco. Pokoknya bagian jurnalis di pelonco semua ini. Semua yang di Kemenpo harus ini di Harus pelonco ke Pulau Sewangi. Harus ikut ini. Harus ikut tahu benar. Semua di Kemenpo ini yang wartawan yang Orang video jadi muntah-muntah. Bentar. Belum. Oke. Aku mau muntah sih Ya, Din. kita latihan trekking ini. muntah Om Anwar. Kita menanjak ketinggian 3.400. Kalau ini sering kunjungin orang makanya nggak bersih sedikit. Oh iya, Coba ke sana sampai aduh. Karena kan mereka sih luar biasa Pak. Kita sudah Oh kadang manjak lagi. Berarti harus cari jembatannya ke sini. teman-teman sudah ya. Kenal. Situ. Kita kan betul ya. Pak, menurut informasi yang Pian dapat dari cerita-cerita leluhur dulu, adakah informasi yang sampai ke Pian siapa sebenarnya yang pertama menghuni Pulau Sewangi ini, Pak? siap izin. Nama saya Aji Sarwani, lahir di Pulau Sewangi 1971. Jadi bapak saya namanya Aji Saleng, sudah tinggal di pulau ini, lahir di pulau ini. Aji Saleng bin Santari, lahir di Pulau Sewangi, kuburan di Pulau Sewangi. Aji Saleng bin Bardin, Santani bin Bardin. Santari bin Bardin. Ya. Bardin itu dia waktu itu zaman naik perahu ke Mekah, namun kuburannya ceritanya itu dia meninggal di Singapura. Oh, Nah, perjalanan menuju Mekah. Ya, berarti. dia naik haji dari Pulau Sewangi ini, entah apa kemana, ke Banjarmasin naik kapal, dia meninggalnya di Singapura. Nah, kuburnya di Singapura. Terus Bardin bin Yamade. Yamade kuburannya juga di Batu Licin. Betul dikit Ya. Jadi turun saya ini sudah turun kelima. Tinggal di pulau ini, lahir di pulau ini. Di atasnya Jamadin itu tadi, Pak, ada? Tidak lagi, Pak. Oh, berarti Ya. dia yang menurut silsilah itu dia yang pertama bermukim di sini. Ya, siap. Itu dia. Beliau itu sebelumnya dari mana, Pak, berpindah ke sini? Nah, menurut ceritanya itu dia kan dari Sulawesi, Pak. Iya, iya. Dari- Kalau tahu persisnya di daerah mana di sini? Kalau saya itu dari Bojo. Bojo. Dari Bojo itu Kabupaten Baru. Oh, di Baru. Ya, Kabupaten Baru. Ya, Bojo. Kabupaten Baru. Dari cerita jadi sana itu zaman mungkin kerajaan ceritanya itu. Lalu karena ada enggak perkiraan kira-kira di tahun berapa itu, Pak? nah saya kurang tahu tahun berapa itu, Pak. Ya. Zaman Ya, belum penjajahan, masih kerajaan. Jadi kerajaan itu karena di sana sudah merontak, maka kakek datuk saya itu merantau lah, dibawa anak cucunya. Bersama anak cucu ya. Nah, bersama anak cucunya dibawa semua ke Pulau Sewangi ini. Nah, waktu itu karena dia banyak bersaudara, berkeluarga, dia bisa membangun Pulau Sewangi ini dengan Pulau Tampakan itu. Pulau Tampakan. Pulau Tampakan ini posisinya Posisi di sebelah Pulau Sewangi. yang Pulau Cinta itu lah Ya, ke sana lagi. sana lagi. Ya. Nah, ada dua. Jadi dia bisa membangun. Namun alhamdulillah kakek saya itu dia diam-diam di sini.
dia bisa beli pulau di Pulau Tampakan itu 1921 275 perak. Itu ada suratnya, surat Bugis, Dekti Pagatan zaman Belanda. Berarti ada dokumen sah. Ada dokumen sah. Termasuk Pulau Sowangi ini. Jadi kalau Pulau Sowangi ini karena itu namanya Loheng atau Liangsa, itu kepala desa. Ya. Liangsa itu bin Oding. Oding itu kepala desa. Bin Datuk Malawangeng. Namun Oding sama Malawangeng saya nggak melihat muka lagi karena beliau tuh tua-tua sudah. Kalau nampak itu Loheng masih nampak lah orangnya, ciri-cirinya begini-begini. Sekian, makasih. Pak, kemudian setelah ada pemerintahan di sini disebut sebagai desa. Apakah ada desa nama lain di desa ini Pak selain Sowangi? Penyebutan untuk desa ini? Tidak ada. Tidak ada ya. Sepengetahuan Dari dulu memang sudah Sowangi. Sowangi, Pulau Sowangi. Ya, ya. Bukannya Sowangi, Pulau Sowangi. Agendanya tadi itu. Desa Pulau Sowangi. Nah, setelah ada pencuitan, kalau nggak salah 82, 83 itu, maka Pulau Sowangi ini dimasukkan ke Desa Batu Licin, Kelurahan Batu Licin. 84. Nah, jadi Pulau Sowangi ini dinamakan RT 9. Jadi status desanya itu dihilangkan, kemudian ditarik secara administratif masuk ke dalam Desa Batu Licin saat itu ya. Mungkin Betul. Desa waktu itu Masih desa Batu Licin, Kecamatan Batu Licin. Waktu itu Kabupaten Kota Baru. Pembakal Maming Ya. ya. Pembakalnya masih Pak Maming lah, Pak Haji Maming. Nah, Pak, kalau kita cerita-cerita soal legenda, Pak, penamaan Sowangi itu menurut informasi yang Pian dapat dulu itu kenapa jadi pulau ini dinamakan Sowangi, Pak? Izin siap, itu makanya Pulau Sowangi karena Pulau Sowangi tadinya ini karang atau gusung. Jadi itu ada ular sawah dari Batu Licin mengalir, saudara mati. Maka terdamparlah di gusung Pulau Sowangi ini. Nah, makanya dinamakan itu Pulau Sowangi karena sawah. Ya. Karena kebetulan sawah itu harum. Sawahnya. Maka terdamparlah sawah itu di gusung ini, maka dia berkembang, dinamakanlah Pulau Sowangi. Itu menurut dongengnya. Menjadi gusung. Jadi pulau. Apa pohon-pohonan, bakau-bakau. Ya, ranting-ranting. Jadi pulau. Ya. Nah, cerita itu Pak, apakah memang diwariskan ke anak-anak dulu Pak di zaman Pian halus Pak, waktu zaman Pian kecil tuh? Apakah orang tua itu memang menceritakan itu ke anak-anaknya Pak, menuturkan itu Pak? Ya, kebetulan karena kita ini punya acara adat Pak. Ya, acara adat. Punya pesta adat itu tadinya ada namanya Maparetasi. Nah, tetapi di suatu organisasi karena juga 2017 apa 2016 itu kita dapat bantuan dari Pemda, dari Dinas Pariwisata, maka kita harus punya nama struktur organisasi. Nah, soalnya kalau kita namakan itu struktur organisasi Maparetasi, maka ada 2 nama. Nah, maka kita sepakat itu dinamakan Adat Mas Sorong. Adat Mas Sorong. Nah, jadi pesta adatnya Mas Sorong namanya. Ada Mas Sorong. Dan ada ketua adatnya. Nah, ketua adatnya alhamdulillah kami sendiri sebagai ketua adatnya. Itu tahun berapa Pak? Nah, itu kalau struktur organisasi itu Pak 2016 sampai 17. Tetapi kalau masa kerja itu Pak semenjak yang sebut datu-datu saya tadi itu Pak sudah ada. Nah. Artinya mulai tahun itu digandeng oleh pemerintah sebagai agenda kebudayaan pemerintah. Betul Pak, betul. Sebelumnya sebenarnya sudah dilaksanakan. Ya, sudah dilaksanakan. Nah, dilaksanakan hanya penduduk daerah sini aja Pak. Artinya Sukodaya. Lokal. Ada itu setiap panen padi karena kita masing-masing di pulau ini Pak semua punya sawah di daerah Batuin Segumbang sana Pak. Jadi sawahnya di sana. Nah, jadi setiap habis panen itu tepat bulan Muharram kita tuh adakan pesta adat di sini untuk kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita ini diberi kesehatan. Diberi panjang umur. Ikan yang melimpah di laut. Jangan. Ya. Nah, berarti itu pesta itu sejak Pian kecil sudah ada Pak? Sudah ada Pak. Sudah ada Pak. Itu dari bapak saya, dari nenek saya, datu saya sudah ada.
bukan saya ini istilahnya rekayasa begitu. Ya. Karena yang begitu-begitu kan nggak bisa. Bahkan kalau tidak kita melaksanakan, nanti ada terjadi entah orang naik di pulau ini masalah, entah anak cucu kita ini, maka kita adakan setiap tahun. Nah, kita bersyukur kepada Pemda, artinya beliau sangat support membantu kita gitu loh. Karena kita itu setiap pesta adat di sini, kita itu bukan apa, pertandingan kita itu kayak perlombaan speedboat Ya. itu sekalimantan, Ya. perahu, malogo. Ya. Nah, Jadi meriah akhirnya ya. ya, Banyak orang bertandang ke pulau ini. ya Mak. Artinya harapan saya mudah-mudahan 2025 bisa terlaksana lagi. Karena selama Covid kemarin tidak ada kita laksanakan. Sekian Pak, makasih. Sempat terhenti Pak lah. Ya. Biasanya Pak, untuk dana dari Dinas Pariwisata atau dari Pemkab Tanah Bumbu itu dianggarkan Pak dalam pesta ini Pak ya? Ya, siap dianggarkan. Sesuai dengan proposal kita minta, ya maka Pemda membantu. Pelaksanaannya adalah adat setempat. Ada setempat. Sorong ore, sorong. Izin Pak ya. Siap. Berdasarkan cerita yang saya baca itu ada keterkaitan antara Pulau Sewangi ini dengan kita yang ada di Kota Baru. Salah satunya Pak. Nah, setiap gunung yang ada di Kalimantan Selatan ini ternyata merupakan beberapa penamaan itu berdasarkan legenda pada zaman Bahari pada Kerajaan Halimun. Nah, bahwa di Pulau Sawangi ini adalah jelmaan dari Putri Sawangi yang dulu itu kekasih Sambu Batung dan kakaknya itu, adingnya itu Sambu Ranjana yang saat ini menjadi Gunung Saranjana dan satunya lagi adalah Gunung Batung. Apakah ini cerita yang ada di Kota Baru itu Pernah didengar di sini. ada kesamaan atau memang beda? Kalau di sini menurut Bapak tadi kan berdasarkan apa namanya ada ular ya, ular Cuma Sawa ular ya. itu jelmaan aja. Jelmaan. Pernah nggak ada cerita-cerita semacam itu yang Ya. berkembang di masyarakat? Ya, sekitar? siap izin. Itu masih ibu saya ini kan kurang lebih 5 tahun 6 tahun meninggalnya. Jadi sebelum dia itu meninggal, kadang dia ngomong, itu kalau kita itu kan ada gendang. Nah, bilang, mainkan gendang dulu, itu tamu kita masih banyak. Entah dari Saranjana, dari Gunung Jambangan sini. Nah, kasih bunyi gendang katanya nak. Nah, karena mereka tamu kita katanya itu. Nah, Jadi suruh gendang. main gendang. Enggak ada. Melihat. Sudah melihat. Nah, mainkan katanya nak gendang itu. Siapa yang main gendangnya? Siapa? Ya, kadang-kadang warga kita sini juga, termasuk kami juga. Itu Jadi memang pukul gendang. pukul gendang terus. Kan memang kalau malam itu kita pesta adat itu memang Dan ini saya juga membaca itu bahwa Sawangi ini adalah anaknya dari Jambu Angan yang sekarang ini ada di Gunung Jambangan, yang menjadi itu adalah bapak dari Sawangi. Makanya bapaknya pernah berbilang, anakku meskipun kamu nggak jadi menikah itu dengan Sambu Batung, bapak akan berdampingan denganmu, akan memandangmu selalu. Makanya Gunung Jambangan dengan Sawangi itu kayak menghadap Berhadapan itu ya. kalau menurut legenda sih, apakah itu ada keterkaitan seperti itu. Jadi kami itu pengen nulis tuh sebenarnya mau pakai yang mana gitu, apakah dari legenda yang ada di sebelah sana atau ngambil yang versi yang mana gitu. Nah, kami kadang bingung untuk menerjemahkan itu. Jadi kemarin dia ulun garis bawahi. Waktu Bapak Ulun dulu, kan Bapak Ulun kan masuk sebagai tokoh masyarakat ini juga, dulu ketua LKMD. Bapak kita di Simpang 4 Haji Gusti Kadi. Jadi Bapak kita ini pernah ke Gunung Jambangan itu. Waktu itu bagian tentara Papardi dulu, abahnya Nunung itu. Di situ ada sungai seperti ini juga, ada sungai. Di situ ada udang, tapi nggak boleh udang itu diapapi, ada udang besar di situ. Nggak bisa, tapi nggak, kalau kita mengambil itu nggak bisa diambil. Kita bisa kesurupan. Kayak galah gitu Pak ya? Ya kayak galah besar galah. Jadi memang ini ada antara Sawangi ini dengan itu memang ada hubungannya. Jadi ini Gunung Jambangan sama Sarjana. Tanjung Dewa itu menurut orang yang hawas itu ada jembatan gaib itu. Ya. Yang menghubungkan ya. Menghubungkan. Di situ ada pemimpinnya namanya orang gaibnya itu Datu Langkas namanya. Jadi
kalau pimpinan presiden itu Pangeran Suryanata di alam gaib. Pangeran Suryanata dia. Nah, pimpinan gaibnya. Jadi Pangeran Subandi sama Datul Langkas namanya. Itu orang-orang kemarin yang waktu ekspedisinya orang-orang biasa itu. Jadi pas dia itu memang ada dua versi. Ada Suwangi itu dia terdampar, tapi itu Suwangi itu memang jelmaan aja. Jadi ya harum ular itu harum. Nah terdampar lah asal dibawa dengan apa nipah itu. Iya. Dia dengan Ranting-ranting. ranting nipah itu. Ranting-ranting. Ranting nipah yang buah nipah itu. Iya. Ikut di situ dia. Lalu terdampar lah di Pulau Suwangi ini. Ini dulu berupa gusung. Iya, Gus. Gusung berupa gusung. Cerita dongengnya. Dongengnya ini. Iya. Orang-orang dulu tuh. Iya. Lalu gusung, lalu itulah lama kelamaan dari yang berupa dia ditimbun oleh apa menjadi Hidup-hidup pulau semak-semak. semak-semak. Sama dengan Pulau Burung kan. Cuma di sini memang ada batu dulu. Bahwa zaman dulu itu memang ada batu tapi karena itu ada ular yang tadi yang manunya dia terdamparlah dengan daerah batu tuh di batu itu. Jadi semua itu ada nipah tumbuh bakau-bakau. Jadi sebuah pulau. Sudah sebuah pulau tuh lalu lah bagian juriat beliau ini apa nenek yang menempatinya. Ya kepala. Ya. Dan yang pertama kali di sini ini apakah ada kuburannya, Pak? Kuburan petilasan Kalau gitu itu ya? saya alam deh ya. Tapi jelas soalnya tadi pulau sini kan rame. Nah, Kodeko si Mampang itu nggak ada orang. Nah, ini kan ramenya kita ini kan aku dengar kan tahun 70-an aja ada Kodeko. Nah, iya sebelumnya Batu Licin sama Pulau Suwangi ini, Pak. Iya, Pulau Suwangi, Pulau Burung sama itu, Pak. Ramenya manusianya dulu. Rame, Pak, rame. Semua rumah, Pak. Rumah, masjid ada 2, situ 1 di sebelah sana 1. Desa, Pak. Dulu desanya ada Batu Licin, Pagatan, Tongkai Pangeran belum ada, Mas. Pulau Suwangi malah ada. Iya, Pulau Suwangi sudah ada. desa tertua, Pak. Itu menarik. Tongkaran Pangeran itu pecahan daripada Kampung Baru, desa Kampung Baru. Kampung Baru diubah lagi jadi Simpang 4. Jadi pembakalannya dulu tuh pembakalannya dia tuh Utuh Hirang, habis Utuh Hirang, Amataram, yang desa itu yang Kampung Baru itu. Ini dulu nanti kan menarik sekali ya. Iya. Adanya Kodeko aja, Pak. Ada pada itu aja. Ada perusahaan. Tapi ya, perusahaan Korea ya. Artinya selama saya tua gitu punya istri, Pak. Artinya alhamdulillah tidak ada lagi dengar kejadian. Nah, tapi kalau saya masih anak-anak, Pak, di sini, aduh, banyaklah. Kadang-kadang orang kapal naik, ambil air, telanjang mandi. Sudah itu. Mandi, telanjang itu kan lepas pakaian. Macam-macam sudah dia, kerasukan. Nah, kadang sesat, masuk ke hutan sesat. Nah, saya sendiri pun pernah, ibu saya itu sampai kemana-mana mencari sama bapak saya, Pak. Timunya di sini. Nah, di sini. Saya manjak kelapa di sana. Saya katanya di sini. Dia ceritanya dari sana dia itu mercusuar. Mercusuar itu zaman Belanda. Namun mungkin kontraktornya ini dan pemborong itu dia tanpa pamit sama orang kampung sini. Nah, maka waktu itu pemborong ini meninggal dibawa ke Banjarmasin. Nah, dia ini dipanggil lah ibu saya ke sana untuk peribahasanya itu pamit lah, izin lah. Nah, begitu sampai di sana izin, ibu saya ini sampai di rumah hilang ibu saya. Nah, karena sana nggak nerima alasannya gitu loh. Jadi bilang bapak saya waktu itu kurang lebih maghrib, mana mamamu? Aku bilang saya di bawah sini aja di pelabuhan, hilang katanya semenjak sore tadi. Jalanlah saya ke sana tuh, Pak, nggak ada, hilang. Jadi saya manjat kelapa di sana, pokoknya suaranya kayak orang bang itu, kayak orang bang besarnya itu maghrib itu. Jadi bilang bapak saya ini pas tuh berdinding katanya, berdinding. Nah, saya tembak dari sana lewat hutan, cari. Saya posisi di sini, posisi dengan bapak saya di bawah. Ke bawah lagi saya, tapi saya masih SD loh, Pak, masih anak. Bawah saya tuh keliling. Nah, begitu saya sampai di bawah, ada lagi teriak di sini, mama lagi 2 kali. Jadi tapi dicari nggak ada. Anda ada. Alhamdulillah saya ketemu di sini. Habis itu dipegang sama bapak saya, suruh bapak saya bilang syahadat dulu, syahadat. Syahadat. Habis itu, ngapain kamu di sini, ada yang bawa? Pakai mobil katanya saya.
terus lewat situ dari bawah, jangan lewat situ, itu rumah orang katanya 2 tingkat itu. Nah di sini gedung penglihatan dia itu, gedung semua di sini. Berapa tingkat ini gedung ini? Nah, sampai ke bawah rumah kiri kanan itu katanya nih. Itu bapak ibu saya sendiri menyaksikan. Nah berapa tahun yang lalu juga entah anak SMK itu apa anak apa itu dari bawah sini. Ada lapangan tadi kan malam Jumat. Aku bilang gurunya izin sama saya. Aku bilang maaf Pak Guru ini malam Jumat. Nah kata gurunya nggak apa-apa Pak sama aja. Ya terserah. Habis itu saya khawatir kan malam Jumat. Begitu saya nyebrang habis maghrib nyebrang saya. Sampai situ namanya anak muda kan ada main gitar nyanyi. Nah bikin bubur dia. Bubur langsung saya belok ke rumah, belum apa-apa langsung sudah anak muridnya tuh. Ada anjing itu menggonggong. Anjing nggak tahu mana ada anjing itu. Kayak bunyi serigala. Nah, apa bilang guru kalau begini? Nah, aku bilang, udah bubur itu kasihlah sampean memohon gitu loh. Pamit, izin. Ya, itu yang terakhir saya dapat story dari Pulau Sawangi ini. Baru-baru aja itu Pak. Ya, baru-baru aja itu. Bapak ibu saya sudah meninggal. Ibu Bapak meninggal sekitar 5 tahun lalu. Ya. Sebelum cerita Pian menemukan yang ibu hilang tadi itu, apakah memang sebelumnya masyarakat sudah mempercayai ada sesuatu yang mistis di Ya, tempat ini, Pak? Betul, Pak. Memang sudah Ya, ada lah. sudah ada. Berarti itu sudah lama sekali dipercaya bahwa batu badinding ini menyimpan sesuatu yang magis gitu, Pak. Ya. Pokoknya harus kita minta izin untuk salam lah dengan orang yang kita gak lihat gitu. Karena kemarin ulun sendiri yang menemukan 4 mahasiswa dia sini, jadi dibawa ditambahi ke rumah ulun. Kami orang Dayak berdua, ulun 1, ada orang Banjar bertiga kesurupan dia menebas di sini, camping di sini mahasiswa. Jadi tebas bilangnya tebas orang sini luka, bilangnya orang sini, yang orang dalam sini rumahnya hancur. Nah jadi kada terima orang yang gaib di sini. Nah jadinya anak luka aja berdarah harus bayar darah juga gitu. Nah jadi kita sampai disuruhnya bawa orang yang kesurupan ini ke Pulau Sawangi ini lagi. Jadi kita mohon lawan ulama di situ, ya gini aja, kami minta maaf bilangnya karena kami mahasiswa yang kada melihat lawan Pian, kami minta maaf, Pian yang melihat itu harus dibano. Jadi kami apa yang kami minta anukan, dia minta aja lekatan aja, selamatan bilangnya, untuk selamatan lekatan sebagai apa, persahabatan aja, artinya apa, kenalu permohon maaf tuh. Nah olahkan lekatan putih dan kuning wan intalo, jadi olahkan itu ampih. Nah itu jadi artinya minta maaf sama-sama, kita artinya berdasarkan kita minta maaf. Nah jadi kalau masuk Pulau Sawangi ini harus artinya permisi lah. Nah, permisi kami minta yang kami yang melihat ulun kada melihat minta maaf kalau ada apa-apa. Nah minta maaf ulun itu harus apa, karena kita ada orang gaib, kita ada rukun iman. Iya. Nama iman itu ada gaib, ada orang gaib, ada gaib. Dari sini ini ada pantangan-pantangan Kak barangkali? Ya kalau pantangan aja sih menurut Bapak itu apa yang dilarang orang agama. Kayak ngomong sombong, takabur, itu aja. Makanan Pak? Makanan tidak ada. Sepengetahuan saya tidak ada. Iya, sepengetahuan saya tidak ada. Yang penting jangan berbuat Ya. apa mesum. Nah itu pokoknya dilarang undang agama lah. Karena menurut ceritanya itu jinnya sini bukan jin kafir, Ya, jin Islam. Ya. Nah Nah ini Pak, mengenai Siap. batu nggih. Kemarin kami sempat ekspor. Masih turun lagi. Nah ini nih kayu, ini kayu bejakah nih. Kayu bejakah. Aja nanti direncanakan berapa menyeberang itu Pak? Iya. Jadi kalau Ini kayu bejakah bukan Pak? Akar biasa aja. Bejakah. bejakanya ini bejaka kuning, bejaka juga. lainnya merah. Nah, Kalau kami minum tadi pagi, itu bejaka dari kalsium itu merah, Ini kuning. beda kah Pak? beda. Ini untuk penyakit kuning, Ya macam masalah untuk kanker. tadinya tagang dulu pinang sakit-sakit ini minum bejaka yang data kalsium itu alhamdulillah Bang. Nah. Oke.
buat berjalan juga. Supaya kuat kita malam-malam. Nah, itu Banyak apa itu? kalau tahu lagi itu Pak. Pakai parahim. Kayu bajakan. Kira jangan dia banyak anu kan menyeberang ya. Karena dia sudah masuk ke beritawan YouTube nih. Kita harus kita angkat loh suami ini. Kami Tuh. Kondisinya tuh curam di sini nih. Jadi ada sungai di situ. Kemudian di bawah sana tuh tim kita di sebelah sana masih ada beberapa. Oke. oh pemandangan juga bisa belum suami ini. Tahan. Nang pulau warik nang di Banjarmasin pulau tahan. Itu jadi hibak manusia. Kalau kembang itu udah tahan pulau suami ini. Padahal kita angkat ini kita harus anu kan viral kan. Buat yang suka manjat-manjat, naik-naik gunung. Coba deh ke Pulau Suwangi. Seru di sini kayaknya nih. Nah, lumayan. Tidak terlalu tinggi. Cuma ya lumayan lah. Untuk angka-angka jemputnya. Tuh jelajah kita di sini nih. Kita bawa Pulau Suwangi apa turun generasinya. Luar biasa Sini. itu nanti. Kalau tidak dituruti dia bisa bikin pemerintahan baru. Pemerintahan. Iya. Dan masukkan dalam tulisan itu Salah baju manual. Nah. Lawakannya tuh pakai. Nak kadu tamul kayak dia kalau kantor. Manual pakai lawakannya. Maka belamak panawih ini sini nih. tukar di Tamol ini selawar Ya. kita menghargai datu sini, makanya pakai selawar panjang yang hanyar. Pejabat ketemu sini. Mbak ini kan naik rezeki kita, Amin. jangan berselawar pendek. Kita habis sedang. Kondisi kita di Pulau Suwangi ini saling tunggu menunggu ya, karena jaraknya lumayan agak sulit lah, ada tanjakan, turunan, kemudian ada belokan juga, dan di sini lumayan jauh jaraknya. Perjalanan sekitar 15 menit dari bawah, dari pelabuhan naik ke atas ke tempat lokasi kami tadi wawancara. Gimana rasanya? Luar biasa. Bagus. Perjalanannya seru. Waktu naik pahanya yang sakit, waktu turun pinggang. Mana jalannya nih? Jalannya di mana? Iya. Mana Om? Hah? Mana sini Om? Aduh, banyak kayak itu, banyak kayak itu. Pas lewat hutan ini. Mau keluar lagi kan? Itu bagus sebenarnya diambil pas di tikungan itu aja. Awas. Jangan kebanyakan itu tadi. Sudah banyak juga kan? Ih, Masa sih? udah 3 kali 4 kali Lun. 4 kali ada? Ada. Sambung nanti lah. Iya, bisa. Wah ini tebing bagus lah. Wah airnya ini. Keren ya. Airnya ngalir. Gimana rasanya Om? Wah capek betul. Mana? Duri ya? Apa itu? Semutnya mana? Langsung. Gimana caranya? Cepat aja jalannya. Iya, cepat aja Pian. Ini sakit nih ikut nih saling badan nih. Ya. Udah sampai.
ke tepian. Jadi kita tadi lewat jalan sini ya nih. Jalan sini ke arah sana. Tuh, coba kita tunggu teman kita di situ. Nih. Akhirnya kita keluar dari rimba, kita keluar dari belantara. Perjuangan. Enak ketemu angin laut. Isis anginnya. Oh, ada om keluar gitu, Bapak. Wawancaranya sudah saya. Tapi backgroundnya lo sudah mangrove. Pak, bagaimana Pak rencana atau Grandmaster pembangunan wisata di Pulau Sewangi ini Pak? Siap izin. Wacana kita ini yang membangunkan Pemda setempat Pak. Pemda setempat yaitu Kabupaten Tanah Bumbu, dan kita juga banyak berterima kasih sama BKSDA atau Kehutanan karena beliau spot, karena masa Pulau Sewangi ini kan tadinya hutan lindung, namun sekarang turunlah bertahap yaitu tanah pariwisata TWA. Nah, harapan kita Pak, mudah-mudahan Pulau Sewangi ini bisa dibangun pariwisata. Nah, kemarin itu entah berapa bulan lalu sudah ada tim dari Pemda Tanah Bumbu dan BKSDA turun ke lapangan. Sudah wacananya itu, rencananya sudah ada semua, terutama jalan setapak kita minta sebagai warga Pulau Sewangi ini, dan Kasibo entah berapa titik itu, dan hutan mangrove itu di sebelah timur itu entah berapa ratus meter. Terus joglo-joglo yang lintasan ada air sana, nah itu sudah ada juga wacananya itu Pak. Jadi nanti itu kita ini jalan ke atas, tembus ke timur, itu ada namanya juga batu bedinding. Kedua itu juga tempat kuburan, karena bagi umumnya masyarakat Pak sering berkunjung ke sana. Nah, harapan saya Pak, artinya siapa tahu warga dari mana kabupaten lain mau menyeberang ke Pulau Sewangi ini, silakan. Apakah melewati Batu Licin, apakah melewati pelabuhan speedboat, karena kita memang sudah ada wacananya itu, bukan wacana, sudah dibikinkan perahu dari para wisata, tapi sementara dibangun. Nah, harapan saya Pak, mudah-mudahan Pemda setempat berspon spot untuk buat kita semua di sini, untuk warga Pulau Sewangi. Terima kasih Pak. Pak, menurut informasi soal penganggaran nih Pak, nah apakah nanti jalan yang dibangun itu berapa meter Pak untuk sarana pariwisata yang ada di sini Pak?
Izin Pak, siap. Kalau itu anggaran saya nggak ngerti Pak, sampai ke situ. Kalau volumenya kira-kira berapa Pak yang sudah Volume disampaikan? kemarin itu Pak, saya minta itu jalan 2 meter. 2 meter 2 lebarnya meter, Pak ya? lebar 2 meter, itu paping. Paping ya. Di paping. Itu kalau nggak salah itu sekitar 6 kilo sampai 7 kilo itu Pak, keliling satu pulau ini. Jadi jalan itu nantinya mengitari keseluruhan pulau ini Pak? Iya Pak, keliling pulau ini, mulai timur ke barat. Ya. Nah itu berapa titik juga kemarin sudah saya sampaikan juga sama Pemda kita itu, kalau nggak salah 2 titik itu bikin jembatan, entah berapa meter itu, karena ada kayak sungai. Iya, iya. Sekian Pak. Ada sungai yang masuk membelah di pulau ini Pak? Iya, tapi sungai kecil aja Pak, agak besar, paling jaraknya itu 4 meter aja Pak. Pak, kira-kira sarana apa lagi yang diperlukan selain yang Bapak sebutkan tadi yang sekiranya dapat menunjang pariwisata di sini Pak? Nah, artinya sarana kita ini Pak, pertama perahu dulu Pak, Perahu atau dulu, kelotok ya. kapal gitu loh Pak. Karena ya untuk kedepannya itu Pak, ya mungkin kita bikin perahu yang besar Pak. Iya, iya. Bikin perahu besar yang muat Perahu 50 orang, 70 orang. Wisata ya? Ya pariwisata Pak. Sekian Karena Pak. memang nilai jual di sini nih Pak, selain mangrove, kemudian kekayaan budayanya, juga akses menuju sini tuh sebagian dari pariwisata itu sendiri sudah, karena harus naik kapal menikmati suasana selat ini. Betul Pak. Iya. Ada Nah. buah-buahan atau apa di sana Pak? Nah, gimana Pak dengan buah-buahan di pulau ini Pak? Nah, kita di sini untuk menghasilkan warga saya di sini itu buat tahunan Pak. Ada durian, ada langsat. Nah, itu penghasilan warga saya setiap tahun Pak. Sama kita juga di sini ada meriahkan kayak pesta adat. Nah, Itu setahun sekali Pak. Ya. Namun kemarin selama GoPip ini kita tidak pernah acara lagi Pak diadakan. Insya Allah mungkin 2025 kita adakan lagi Pak. Acara adatnya Pak ya. Ada acara adatnya Pak. Bisa diceritakan sedikit Pak soal prosesi acara adat itu Pak? Nah itu prosesinya itu Pak, karena kita itu ada 5 hari Pak, 5 hari acaranya, ya pelaksanaannya itu biasanya itu Pak, selama kita itu hari pertama kita adakan bersih-bersih dulu Pak, Iya. bersih-bersih dulu. Hari kedua kita pasang umbul-umbul, hari ketiga kita perlombaan Pak, Iya. perlombaan 1 speedboat itu Kalimantan. Iya. Nah, hari keempat kita itu kelotok Pak, kelotok yang balapan itu. Iya. Nah, hari Lomba kelima juga, Pak, ya? ya Lomba ya. lomba perahu Pak. Nah, dari mana-mana itu Pak, dari Pelihari, dari Kota Baru, dari Kaltim Pak. Itu ada 2 macam, 35 HP sama 30. Nah, terakhir itu Pak bus ketinting. Tinting. Ketinting. Nah, sama kalau di darat Malogo Pak. Malogo hari kelimanya itu Pak, sudah kita itu biasanya parade dulu dari Pemda, parade dulu, habis itu penerimaan Parade hadiah. itu keliling. Ya, keliling pulau. Pak. Semua yang tadi ikut lomba ikut. Iya, iya, iya. Ikut lomba, pakai speedboat, kelotok, ikut semua parade satu pulau ini. Habis itu kita adakan acara hiburan, pertanggungjawaban, pengadaan, kita serahkan Pak ke Pemda karena kita memakai dana Pemda Pak. Iya, iya. Terima kasih Pak. Pak, kira-kira potensi keanekaragaman hayati yang ada di pulau ini apa Pak? Apakah di sini juga ditemukan spesies burung langka misalnya Pak? Atau masih ada bekantan di sini atau gimana Pak? Ada nggak itu? Oh, siap Pak. Itu bekantan alhamdulillah masih banyak Pak. Oh, masih banyak. Ya, Ada bekantan, banyak bekantan. ya, ini bekantan. Nah, terus monyet biasa itu yang hitam ada Pak. Dan kemarin juga aku dengar itu burung apa itu? Saya lupa namanya nih Pak. Itu termasuk langka. Iya, iya, iya. Nah, tapi kemarin itu dari Bekasdia katanya ini langka burungnya Pak, masih ada. Masih ada di masih sini, ada Pak, ya? Yang panjang anunya itu. Iya, burungnya. Ah. Erang. Angkong, Langkong. rangkong. Iya. Masih ada Pak di pulau ini Pak. Ya, selain itu Pak, potensi yang ada di pulau ini katanya di pulau ini terdapat sumber air yang sangat jernih Pak. Nah, itu boleh diceritakan nggak Pak? Apakah itu masih dikelola sebagai konsumsi masyarakat atau sudah memenuhi kebutuhan masyarakat di luar pulau ini Pak? Nah,
Kalau itu masalah air Pak, karena air itu masing-masing milik pribadi Pak. Oh, Ya, begitu ya. milik pribadi. Jadi kita ini sebagai orang kampung mau mandi mau pakai ambil. Iya, iya, iya. Nah, tetapi dari luar dia mau beli karena kita punya armada, kita supply, ya kita jual Pak. Oh, begitu ya. Ya. Akhirnya air ini menjadi sumber pendapatan juga sudah Pak ya. Betul Pak, betul sekali Pak. Ya, cukup Pak ya. Kalau ya Jumlah PDD kemarin 41 PDD kemarin. Sudah pernah ke Pulau Sewangi? Nih, kita di Pulau Sewangi tuh. Di Pulau Sewangi. Di tempatnya siapa ini? Oke. Yang mau jalan-jalan, nih di sini naik ke atas gunung, di sana ada air, mata air bersih di sana dalam ada. Kemudian tadi kami ke puncak. Lumayan di puncak sana.